Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Probolinggo, Bapak Suparno SPD MM. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Probolinggo, Bapak Kamsi Arianto SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Urusan, dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Lab IPA SMP Negeri 1 untuk mengikuti Pokja Manajemen Operasional Sekolah atau PMO level Sekolah Penggerak Angkatan Pertama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, menunjukkan kita jalan iman dan Islam. Akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa pembuka, kemudian yang ketiga sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan sambutan yang kedua disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina. Kemudian acara berikutnya adalah diskusi refleksi kegiatan pembelajaran yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus nanti mohon juga masukan-masukan dari Bapak Ibu Guru, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, mohon berkenan Bapak Rilvan untuk membacakan doa pembuka. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lancarnya acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayahnya yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara Pokja Manajemen Operasional atau PMO level Sekolah Penggerak Angkatan 1 SMP Negeri 1 Probolinggo. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.
Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Rifan. Acara berikutnya adalah sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk sambutan pertama kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suparno, SPD MM selaku pengawas pembina SMP Negeri 1 dan juga sekaligus sebagai Korwas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Ibu, para wakil kepala sekolah, para urusan, para penanggung jawab dan seluruh Dewan Guru beserta tenaga administrasi SMP 1 Probolinggo. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena sampai siang ini Bapak Ibu, saya panjenengan semuanya masih dikaruniai nasihat Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kegiatan yaitu Pokja Manajemen Operasional atau PMO SMP Negeri 1 Kota Probolinggo yang keempat dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suparno selaku Pangsumbina yang sudah hadir dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang berkenan mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan PMO yang keempat ini bahwasanya sebenarnya kita bisa nanti merefleksikan kembali ya apa-apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan dan sudah tercapai dan apa-apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan tapi belum tercapai. Nah, ini tetap menjadi agenda kegiatan kita. Sebenarnya di sini sudah disampaikan bahwa ketika kegiatan PMO katakanlah mulai dari 1, 2, 3 topik yang kita bahas, subtopiknya itu semuanya selesai, itu sebenarnya bisa mengambil nanti topik yang lain. Tapi di sini menurut saya masih ada topik ini mungkin sampai pertemuan berikutnya nanti masih tetap perlu kita bahas, yaitu diantaranya terkait dengan iklim keamanan sekolah. Apalagi ini lagi gencar-gencarnya pemerintah. Baru saja tadi Pak Parno juga menyampaikan dokumen ya yang terkait dengan tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia ini. Karena ini kejadian-kejadian yang real yang disampaikan di sana, kalau saya lihat itu terkait dengan kekerasan dan bullying tadi itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terkait dengan bullying yang sudah direncanakan bagaimana kita menyelesaikan di SMP Negeri 1 itu sudah jalan, tapi apa istilahnya pelaksanaan secara maksimalnya belum, dalam artian masih terjadi bullying, masih terjadi tindak kekerasan, baik itu antara siswa dengan siswa ataupun antara guru dengan siswa. Maka saya katakan ini masih belum selesai. Nah, apa yang sudah kita lakukan nanti kok itu sudah dilaksanakan belum bisa menyelesaikan masalah, berarti kan harus ada solusi-solusi yang lain, gitu kan. Jadi bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat fenomena saat ini bahwa iklim keamanan sekolah bukan hanya di sekolah kita, di sekolah lain-lain pun banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan kekerasan seksual maupun yaitu terjadinya bullying. Nah, oleh karena itu nanti bullying ini tetap kita angkat, tapi terkait dengan nanti mungkin kita ngangkat satu lagi topik subtopik yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Ini terkait dengan topiknya yaitu peningkatan kapasitas guru, di mana kita semuanya saat ini ya seluruh guru Indonesia kita dituntut untuk peningkatan kompetensi ya.
terkait dengan salah satunya yaitu tugas kita yang harus diunggah di BMM. Nah ini tetap nanti kita unggah. Tapi kalau ini biasanya nanti nggak terlalu serutin seperti iklim keamanan sekolah, karena ini begitu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru selesai, oh sudah selesai, kan gitu. Tapi kalau untuk yang iklim keamanan sekolah ini kelihatannya mungkin kita masih terus belajar dan belajar terus membenahi, maksud saya gitu, oke? Nah terus terang aja Bapak Ibu, yang kita rencanakan kemarin ini kan belum terimplementasi, dalam artian kemarin kan kita sepakat bagaimana cara menyelesaikan iklim keamanan sekolah, terutama bullying dan kekerasan seksual. Kemarin kan solusinya di tiap kelas dibuat semacam kesepakatan kelas. Masing-masing kelas itu nanti oleh wali kelasnya juga apa yang harus disepakati di dalam kelas itu ditempel di sana. Ya, karena ini nanti menjadi bukti fisik ketika ada komplain dari orang tua dan sebagainya. Mana buktinya sekolah tidak pernah membuat tulisan apa-apa atau himbauan apa-apa. Nah ini kemarin kami sudah menyampaikan ke Pak Kis, kalau bisa nanti itu langsung nyatanya bersama 21 kelas jeret, tapi ukurannya ya disesuaikan sehingga nanti tinggal motong itu ditempel di tiap kelas. Nah ini nanti yang memantau terutama dari wali kelas. Kalau dari kesepakatan hasil kita kemarin tuh wali kelas terutama, terus guru BK, kemudian kesiswaan, ya itu dipantau. Terakhir nanti kalau nanti ya kepala sekolah juga turut memantau hal ini. Nah ini tujuannya apa? Ya harapannya tidak ada lagi anak-anak yang memanggil nama temannya itu nama orang tuanya, salah satunya ya. Kan ini menjadi kebiasaan yang kadang-kadang menurut anak-anak seolah itu guyon. Tapi ini termasuk bullying, karena ketika anak itu tidak terima selalu disampaikan dipanggil dengan nama orang tuanya, kan suatu saat dia marah itu akan menjadi kekerasan, ya kan? Tadinya bullying verbal menjadi kekerasan, menjadi bullyingnya menjadi kekerasan. Nah ini yang harus kita tangani bersama-sama di SMP Negeri 1. Dan saya yakin karena memang ini sudah kita sepakati di Pokja kita, di PMO kita, Bapak Ibu, kita harus punya komitmen. Oh iya ya, ternyata saya harus mengecek selalu di kelas saya, apakah di kelas saya masih ada anak-anak yang membuli teman yang lain. Ini kalau jenengan selalu ngecek, saya yakin anak-anak lama-lama apa ya istilahnya merasa selalu dikontrol oleh Bapak Ibu guru, ya. Bukan hanya wali kelasnya saja, Bapak Ibu guru yang masuk kelas juga selalu mengingatkan. Ini supaya lebih mantap di sekolah kita bahwa benar-benar tidak lagi terjadi bullying tadi. Nah saya khawatir terjadi kayak kemarin ketua kelasnya malah dibully, kan ini menjadi permasalahan ya, masih terjadi. Anak-anak guyon karepe, tapi guyonnya kelewatan, jadi tidak seperti itu. Nah inilah maksud saya, harapan kita itu tidak terjadi seperti itu, termasuk Bapak Ibu guru. Sekarang ini kan sekolah kita sekolah ramah anak, jadi harapannya ya ketika ada sesuatu yang mau disampaikan pada anak itu langsung panggil pribadi saja, jangan di depan teman yang lain. Takut saya ketika kita marahi di depan teman yang lain, dia menjadi malu, akhirnya dia merasa tidak nyaman. Nah maka itu juga akan terjadi namanya bullying. Ya. Ini saya yakin semua Bapak Ibu guru kan kepinginnya anak itu baik, toh ya. Tapi juga harus dilihat dulu kondisinya, di mana kita menyampaikan itu. Tapi kalau di lapangan, ketika kita berikan katakanlah nasihat, tidak ada masalah, itu kan seluruhnya, bukan per orang. Ini perlu dibedakan. Jangan bilang, Pak Kaji kalau gitu di lapangan nggak boleh. Ya boleh saja, itu kan umum ya. Justru di umum langsung juga disampaikan, jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti tadi itu. Itu perlu disampaikan secara umum, tapi secara khusus di kelas tetap ada kesepakatan di kelas. Ini loh Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya masih belum hasil. Kalau ini kita hentikan, menurut saya ini masih belum. Bahkan 1 tahun pun nanti masih harus selalu dan selalu terkait dengan iklim keamanan sekolah. Mudah-mudahan rapor kita ke depan pun juga sudah tidak muncul seperti kemarin, kan turun tahun 2023. Walaupun baik tapi kan turun, walaupun sedikit tapi turun.
Nah ini kan perlu ada perhatian kepada kita semuanya, terutama kita Bapak Ibu guru dan juga saya selaku kepala sekolah. Dan seperti kejadian yang kemarin, insya Allah saya sudah komunikasi, sudah ada ngobrol. Memang setiap manusia itu punya emosi yang kadang-kadang kita tidak terkontrol, ya kan? Tiba-tiba ada sesuatu dan menjadi harusnya tadi tidak jadi masalah, jadi masalah. Ini terus terang aja Bapak Ibu, jadi seperti ini memang perlu komitmen bersama. Jadi saya ingatkan kembali, ini nanti terus tetap kita laksanakan dengan catatan tadi itu mungkin harus sudah ada kesepakatan di kelas, harus intens dipantau oleh wali kelas, oleh LBK, kesiswaan dan juga kepala sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru ketika masuk di kelas. Ketika mendengar saja ada anak yang ngomong, langsung sudah seperti kesepakatan kita kemarin. Jadi jangan dibiarkan, jangan pura-pura tidak dengar, jangan, karena ini bahaya nanti. Ya, itu. Karena yang paling banyak bully itu yang memanggil nama orang tua. Ada tambahan sedikit, ada kata-kata anjir dan sebagainya itu bahasa-bahasa yang terbaru yang muncul di sosial media itu. Nah ini juga perlu, jangan dibiarkan. Ya, mosok sama rela dipanggil jin, gitu kan ya. Ya itu kan bahasa yang tidak tercela. Oke. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti juga Bapak pengawas kita juga berikan penguatan terkait dengan Bapak Ibu guru yang masalah nanti observasi dan sebagainya nanti dibicarakan di luar ini ya, karena ini kan forumnya BMKO, bukan itu ada sendiri. Karena tadi Bu Feli juga menyampaikan ke saya sudah membuat jadwal begini, tapi apakah boleh atau tidak itu nanti di luar ini biar tidak masuk di sini. Tapi tadi sudah koordinasi dengan Bapak pengawas, oke? Itu karena nanti yang jelas waktunya observasi itu kan mungkin hanya sekitar 10 hari, setelah itu sudah bulan puasa kan gitu ya. Itu. Nah, ini yang nanti perlu kita diskusikan sama dengan jenengan. Oke, Bapak Ibu semuanya. Karena waktunya juga kita tidak boleh banyak-banyak, 2 jam itu cukup sudah, jangan ditambah lagi. Karena di sini selalu menambah sampai 3 jam nanti saking serunya. Oke. Jadi hari ini nanti to the point. Jadi insya Allah nanti untuk PMO level sekolah yang keempat ini tadi kami sudah diskusi dengan Bapak Suparno, topiknya mau ditambah peningkatan kapasitas guru karena di sini cuma 4 sebenarnya. Di situ yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, kemudian nanti kita mau ambil terkait dengan forum diskusi dan berbagi antar guru dan juga nanti bisa lagi pelatihan mandiri di PMM. Nah, kalau cuma ini kan nggak terlalu membawa sampai bulan berikutnya, saya kira begitu kita sepakati, kita ajak kapan pelaksanaannya dilaksanakan, saya kira nanti itu selesai karena terkait dengan. Tapi ini penting peningkatan guru ini kompetensi karena kalau tidak ini ditingkatkan ya kita juga ya kurang kualitas kita kurang. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu, nanti setelah itu kita bahas. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu berikutnya. Waalaikumsalam. Sambutan berikutnya yakni sambutan serta penguatan dari Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Probolinggo. Pada yang terhormat Bapak Suparno SPD MM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Tak lupa bahagia supaya sehat walafiat ya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Probolinggo, Bapak Ibu pembina, pendidik, pembimbing, pelatih di SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang dianugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan PMO di SMP Negeri 1 bersamaan dengan kegiatan Isra Mi'raj ya.
pagi hari di SMP 1. Selawat serta salam curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan PMO ini adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan, dan untuk PSB Angkatan 1 dilaksanakan sendiri dan dilaporkan sendiri secara luring dan daring. Laporannya secara daring, pelaksananya secara luring. Sedangkan di PSB Angkatan 3 masih didampingi oleh fasilitator. Yang melaporkan cukup fasilitator. Itu bedanya. Semoga pelaksanaan pada hari ini benar-benar membawa manfaat buat SMP Negeri 1 dan buat warga SMP Negeri 1. Bapak Ibu, berkenaan dengan PMO tadi sudah disampaikan, yang akan dipilih harus ada tema yang akan dipilih. Tadi sudah sampaikan. Tema itu ada yang bisa langsung selesai 1 atau 2 kali kegiatan PMO selesai. Contohnya kalau memilih KOSP. Kalau sudah tersusun KOSP kan selesai. Nah, ini ada tema yang memang terus ya, karena masih proses terus sampai sekolah itu aman. Ini jadi tema sekolah aman dan nyaman. Ini tidak akan habis kecuali kalau memang sudah terwujud aman, nyaman dan menyenangkan, berarti selesai. Nah, berarti selesai. Jadi sudah gurunya sudah merasa aman, tidak dapat labrakan dari wali murid, ya, gurunya tidak ada yang berselisih antar guru, kemudian selisih dengan siswa, siswa antar siswa, siswa dengan guru. Nah, ini berarti sudah aman, nyaman dan menyenangkan. Sudah tersusun regulasi di sekolah penggerak. Itu tidak cukup kesepakatan kelas. Tingkatan yang lebih tinggi dikatakan nyaman dan aman kalau sudah tersusun keyakinan kelas. Ya, jadi kesepakatan ada, kemudian sudah dilakukan semuanya, maka ditingkatkan labelnya menjadi keyakinan kelas. Berarti ada suatu nilai positif yang diyakini telah berkembang di SMP Negeri 1. Atau ingin dikembangkan gitu ya. Wah, ini bisa ini dikembangkan untuk menjadi budaya SMP 1. Nah, budaya itu berarti siapapun orangnya, warga sekolah, dengan tidak disuruh oleh kepala sekolah, oleh temannya, dia sudah bisa mengerjakan sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Ya, berarti itu budaya. Jadi tidak enak-enak kita kadang melabelkan budaya, tapi sebenarnya belum membudaya gitu ya. Masih pembiasaan. Awal dari budaya itu kan keteladanan. Itu utama. Keteladanan. Setelah keteladanan, Bapak Ibu guru sudah bisa menjadi teladan, maka membiasakan. Yang disebut dengan pembiasaan. Kalau pembiasaan sudah jalan, level ketiganya adalah pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran Bapak Ibu selalu disinggung, selalu terintegrasi dengan adanya budaya keyakinan tadi yang sudah menjadi nilai positif. Kemudian baru level keempat Bapak Ibu. Level keempat adalah budaya. Sehingga sudah membudaya gitu ya. Tidak usah disuruh, anak-anak sudah bisa melakukan sesuai dengan keyakinannya. Bapak Ibu sudah menjadi teladan. Terus tidak usah diobrak-obrak, payah opo, payah ngajar, payah istirahat. Waktunya ini membimbing, waktunya mengajar, waktunya melatih. Tugas guru kan itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama mendidik, kedua mengajar, ketiga membimbing, keempat melatih. Itu ada di Undang-Undang Guru maupun di Permendikbud maupun di PP tentang guru. PP yang terbaru nomor 19 tahun 2017 pengganti dari PP yang nomor 19 itu ya. Ini tentang guru.
Nah, dalam hal ini tugas berat sekarang tertumpuk berkenaan dengan ini tadi ya, bagaimana keamanan itu tertumpuk pada TPPK. Sudah dibentuk kan? Siapa ketuanya? TPPK yang sudah di-upload. Wah, ini nasional sudah tahu kan itu siapa ketuanya, itu tahu kan tidak ya? Karena sudah di-upload di Dapodik. Uploadnya 2 kali. Satu di-upload biasa, satunya ditulis di laman. Nah, itu baru hijau, gitu kan? Siapa ketuanya? Pak Kis. Anggotanya? Saya hanya mengingatkan aja Pak Joni. 1, terus Bu Rosi, ya, Pak Haryadi dari TU, terus siapa lagi? Kan 5 ya? Bu Karyatin, berarti 1, 2, 3, terus Bu Rosi. Dari pihak komite juga. Komite 1 ya? Oke. Bapak Ibu tugasnya sudah tahu? Kalau rincinya belum. Rincinya belum. Ya, rincinya baru di-share. Tadi sudah saya berikan Pak Kamsi. Ada 188 halaman. SE dari Sekjen Kemdikbud tentang TPPK, petunjuk teknis ya, juknis TPPK. Nah, sudah saya share tadi, saya baru dapat tadi pagi, terus saya berikan ke kepala sekolah. Karena itu yang berurusan langsung adalah kepala sekolah dan TPPK. Intinya Bapak Ibu, setelah saya baca-baca tadi, ada 2 hal. Satu, TPPK-nya SP, ya, TPPK SP berarti tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sekota atau kabupaten untuk PAUD, SD, SMP, dan setaranya. Kemudian untuk SMA, SMK itu adalah tim Satgas provinsi, ya, dan setaraannya, ya, untuk SMA, SMK. Nah, di situ Bapak Ibu yang diurusi bukan hanya siswa, ya. Nanti kalau sudah baca, dan sesegera mungkin program pertama dari TPPK adalah bedah SE itu, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di situ sudah jelas, sudah ada contoh-contoh dari kasus-kasus yang ada yang terjadi di sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia itu ya, itu sudah ada. Jadi yang ditangani adalah semua warga sekolah tidak mengalami kekerasan. Guru aman, nyaman. Kepala sekolah aman, nyaman. Tenaga pendidikan aman, nyaman. Dan yang lebih penting adalah siswanya lebih aman, lebih nyaman. Jadi dengan adanya kekerasan yang sudah muncul di Indonesia, tidak hanya dari guru kepada siswa, siswa kepada siswa, tapi sekarang sudah ngetren dari siswa kepada guru. Nah ini ya, siswa kepada guru, terutama kekerasan seksual. Apa yang dilakukan? Siswa menunjukkan alat kelaminnya kepada guru. Itu kekerasan seksual. Ya. Dan itu sudah dibunyikan di situ di SE itu Bapak Ibu ya. Jadi makanya kekerasan seksual itu apa saja sih? Ada semua sudah. Termasuk antaranya itu tadi. Ya. Yang tiba-tiba buka celananya gitu ya. Guru nih girap-girap kan ya, kalau gurunya perempuan ya. Kalau gurunya laki-laki tidak tahu. Ada yang ditusuk guru itu Pak. Ditusuk murid itu Pak. Iya. Makanya untuk menjaga itu supaya tidak terjadi sekolah aman adalah tugasnya TPPK. Setelah dibentuk dan sudah diupload ke Dapodik, silakan membuat program
karena nanti panjenengan akan ditagih laporannya. Laporannya pasti terdiri dari dua. Satu adalah laporan pencegahan dan yang kedua laporan penanganan. Sudah selesai enggak penanganan panjenengan enggak masalah. Tapi ada ini, maka penanganannya ini, telah dilakukan ini, terus progresnya seperti ini, perubahannya seperti ini. Nah, baru situ nanti terus dilakukan lagi penanganan yang kedua, ini. Nah, itu yang diminta oleh Kemdikbud laporannya secara berkala Bapak Ibu, jangan nanti sampai aduh kita sudah tapi laporannya tidak ono. Nah, setelah diminta bingung baru buat laporan, akhirnya ngarang gitu ya. Nah, setiap penanganan silakan. Kemudian pencegahan itu termasuk sosialisasi kepada siswa, sosialisasi kepada wali kelas, sosialisasi kepada guru, terus penyusunan kesepakatan kelas, kemudian juga penyusunan keyakinan kelas. Kalau sudah kesepakatan semuanya sudah, nilai-nilai apa yang diambil di SMP Negeri 1 atau terkhusus kelasnya yang perlu dikembangkan, dan itu pasti bisa dikembangkan. Jadi wali kelas yang tahu, oh di sini yang pasti bisa dikembangkan itu nilai positif ini. Nah, itulah nanti menjadi keyakinan kelas. Nah, menjadi keyakinan kelas sehingga semuanya nanti akan berangkat dari situ. Keyakinan itu bukan hanya untuk siswa. Sekarang keseluruhan Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih berat itu malah gurunya gitu loh. Nah, karena gurunya sudah terbiasa, sudah lama di sini. Nah, itu biasanya untuk mengubah. Kalau siswa kan baru kemarin diubah, bagaimanapun siswa masih bisa. Nah, kalau guru ini yang perubahannya misalkan drastis itu, wah butuh waktu yang lama. Kalau siswa lebih cepat. Guru ini yang biasanya lebih lama. Karena ya usia dan lain sebagainya. Oh iya lali. Oh iya lali, yang itu yang biasa itu. Nah ini. Itu untuk dalam rangka sekolah aman dan nyaman. Jadi ini terkait Bapak Ibu, makanya ini akan diangkat untuk kegiatan PMO sehingga nanti progresnya berkaitan. Saya hanya mengingatkan bahwa yang diurusi bukan hanya siswa, tetapi juga guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang tren lagi, murid ngelabrak guru. Nah itu nanti jangan kemana-mana, yang nangani pertama adalah TPPK. Bagaimana prosedurnya? Silahkan disusun mekanismenya. Jadi mekanisme untuk siswa terhadap siswa, siswa terhadap guru, guru terhadap siswa, guru terhadap guru, dan wali murid atau orang luar terhadap guru. Nah itu harus disusun mekanismenya bagaimana. Kalau ada orang labrak, itu apakah langsung dihadapkan kepala sekolah, apa tangani TPPK, terus apa yang perlu disampaikan ini. Kemudian di SE itu juga ada perlakuan yang mengandung unsur pidana. Nah ini ya, di situ sudah jelas mengandung unsur pidana kalau kekerasannya misalkan sampai luka. Itu kalau pengeroyokan atau hal yang lain sehingga sampai luka berat, maka hukumannya sekian. Luka ringan, hukumannya sekian. Kalau mati, hukumannya sekian. Ada semua Bapak Ibu, sudah dijelaskan di SE itu. Nah itu yang berkaitan dengan pidana, itu apa saja. Nah ini hati-hati kalau berkaitan dengan pidana, berarti setelah ditangani TPPK maka bekerja sama. Itu tugas kepala sekolah. Kalau sudah bekerja sama dengan pihak luar, itu bukan TPPK. Ya lagi, ini karena ada di SE ini. Jadi sudah ada tugas kepala sekolah, itu adalah bermitra dengan pihak terkait. Bisa dengan kepolisian, bisa dengan PPA, bisa dengan Dinsos, kalau kerawanan sosial nanti dengan Dinsos, dan lain sebagainya. Itu tugasnya kepala sekolah. Tugasnya TPPK adalah mengerjakan atau melakukan program.
Ini ya, program. Berarti penanganan, pencegahan dan penanganan. Tapi kalau sudah nanti keluar, itu yang harus bermitra adalah kepala sekolah. Kemudian tugas guru juga sudah ada. Nanti tolong dibaca. Tugas TPPK itu hanya 2. 1, menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan, dan 2, melaksanakan program TPPK. Hanya itu. Kemudian kalau tugasnya guru ada 2 juga. Guru yang bukan TPPK. Ya. 1, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan. Kekerasan itu ada beberapa. 1, kekerasan fisik. 2, kekerasan psikis. 3, kekerasan seksual. Loh, sekarang itu loh ya, guru laki dengan tidak sadar kemudian mukul bokong. Nah di sini ada, di sini dijelaskan, memukul bokong itu kekerasan seksual. Padahal kadang-kadang kan, kamu itu tidak sengaja ya. Tapi di sini masuk kekerasan seksual. Nah, di sini guru pertama kali adalah menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan. Psikis tidak boleh, apalagi fisik. Seksual, dikira nanti seksual itu hanya hal yang itu saja, bukan. Ya, menyebutkan sesuatu yang jenengan tidak sengaja terus membuat orang lain itu merasa malu karena disebutkan sesuatunya, misalkan, ya, padahal jenengan awalnya tidak sengaja gitu ya. Itu sudah kekerasan seksual juga. Nanti tolong, makanya TPPK segera nanti membedah 188 halaman ini, mana yang mau dilakukan, dan itu sudah ada, Bapak Ibu tinggal memilih saja. Bapak Ibu nanti apa programnya? Di sini sudah ditawarkan banyak program. Nanti dengan mana yang mau diambil untuk semester ini, ya, atau untuk tahun ini. Itu segera. Dan tugas kedua, guru adalah, boleh semuanya, pilih semua. Paling tidak dilakukan semua, tapi karena bingung. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai pencegahan kekerasan. Nah ini, mengintegrasikan artinya dalam pembelajaran itu selalu diingatkan siswanya, ya, bahwa kita sudah meyakini nilai-nilai tadi, keyakinan kelas tadi. Makanya itu segera untuk bisa mewujudkan sekolah aman dan nyaman. Sedangkan kepala sekolah itu ada 10 kewajiban yang harus dilakukan, yang antara lain adalah merencanakan dan melaksanakan program, membentuk TPPK sudah, kemudian memfasilitasi panjenengan dalam pelaksanaan tadi, termasuk penyusunan program tadi. Kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendanai dari APBN maupun APBD, dari BOS maupun dari BOSDA, itu boleh digunakan karena di pemerintah daerah juga ada satgasnya, ya. Jadi dengan tidak usah bingung, tapi nanti yang koordinasi sekali lagi adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Tugas dengan intern di dalam menjamin bahwa sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan dengan menyusun program dan melaksanakan program. Jika terjadi sesuatu, baru penanganan. Nah, penanganan itu kalau terjadi sesuatu, Bapak Ibu. Kalau tidak terjadi ya tidak usah penanganan, kan gitu ya. Nah itu monggo mekanisme penanganannya diatur oleh TPPK tadi, karena itu sudah diberi wewenang penuh, ya, dan masuk ke Dapodik resmi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, berkenaan dengan observasi kelas. Pada saat ini tahapnya apa, Bapak Ibu? Apa tahapnya sekarang? Bunyinya bagaimana? Pra-observasi ya? Ya. Jadi persiapan observasi sudah diunduh. Yang ada di PMM panduannya belum. Masuk PMM, di situ di RHK panjenengan, di
di RHK panjenengan itu ada tulisan panduan. Itu diunduh. Kalau disiplin positif, maka apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh guru. Itulah yang akan diobservasi oleh kepala sekolah atau tim. Sehingga nanti tahu Bapak Ibu guru apa yang dilakukan tahu, yang dihindari tahu, kemudian yang mensupervisi atau yang mengobservasi juga tahu, klop gitu loh. Yang lebih klop lagi sama-sama tidak tahu. Sehingga apa yang dilakukan tidak tahu. Nah, itu gampang klopnya itu mesti. Ya apa? Pada darwe. Nah, supaya nanti klop Bapak Ibu dan mendapatkan nilai sesuai ekspektasi atau bahkan nanti di atas ekspektasi, maka dibaca dulu. Selain itu di pra juga mengunggah jadwal. Sudah dibuat jadwalnya? Belum. Ya. Yang ketiga, mengunggah modul ajar. Modul ajar yang akan dilakukan observasi. Kalau takut tidak tepat, maka diupload lebih banyak. Kira-kira minggu ini dengan minggu ini. Nah, gitu ya. Kadung nanti disiapkan yang minggu kedua. Ternyata Pak Kamsi maunya minggu pertama. Nah, makanya diupload semua aja. Minggu 1 diupload, minggu 2 diupload, minggu ketiga diupload pada bulan Maret itu. Modul ajar yang sama. Ya. Modul ajar yang sama. Satu modul ajar itu kan bisa berisi maksimal 10 MB. Itu satu semester loh, Kok. Diupload di situ. Berarti pasti pakai manapun tetap. Nah, sudah diupload gitu loh. Pakai manapun sudah diupload. Jangan sampai jenengan kadung aku itu jadwalnya minggu kedua kita upload, kadung minggu kedua. Ternyata Pak Kamsi inginnya maju minggu 1. Nah, itu ya, jangan sampai tidak cocok. Karena nanti terpantau semuanya ada di PMM Bapak Ibu. Pak Kamsi nanti juga akan mengomentari yang ada di PMM. Jenengan jawab komentarnya juga ada di PMM. Tidak, Yowes Pak gini. Di PMM semuanya. Ya. Jadi di PMM-nya itu silakan nanti dijawab. Termasuk mempelajari tentang apa. Itu nanti setelah Pak Kamsi melakukan observasi. Tapi sebelumnya itu. Kemudian kepala sekolah mengunggah KOSP. Itu yang diunggah dulu. KOSP kan sudah jadi ya. Ya, mulai dari cover sampai selesai yang sudah tanda tangani dan stempel itu di-upload. Sedangkan untuk kehadiran kelas itu nanti. Ya, kehadiran kelasnya nanti masih nanti, tapi KOSP itu yang diunggah. Kemudian untuk gurunya gitu. Dan guru nanti juga bisa langsung masuk. Kalau kepala sekolah sudah mengunggah KOSP itu langsung masuk di gurunya. Jadi guru tidak sanggup unggah. Ya, sudah. Tapi kalau kepala sekolah belum, ya semua guru ini pasti dilihat belum. Setiap guru bisa melihat KOSP. Itu yang wajib diunggah Bapak Ibu di bulan Februari ini. Kalau Pak Kamsi misalkan mau melaksanakan akhir Februari, berarti syarat-syarat itu harus sudah terunggah semua. Guru-gurunya sudah mengunggah syarat tadi, ya, sudah mengunggah syarat tadi dan sudah tahu, sudah ngunduh apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Itu ada di panduan. Silakan masuk, kemudian gitu, ya, unduh dulu sehingga jenengan tahu apa yang harus, apa saya itu diobservasi tentang apa gitu ya. Itu akan tahu di situ semua. Jadi sudah diberitahukan secara transparan sehingga nanti bisa diskusi. Saya harus melakukan apa, kalau ya itu tanya nanti kepada tim penilainya, ya. Tim penilainya misalkan, oh saya tim penilainya Pak Joni, ya sudah konfirmasi pada Pak Joni, Pak maksudnya ini apa? Ini sehingga nanti klop, sehingga memberikan kalau nanti dengan melakukan Pak Joni misalkan timnya, maka oh sudah melakukan ini.
Oh yang ini belum. Nah itu ya, jadi sesuai gitu. Itu Bapak Ibu, dan selamat ber-PMO. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan kesehatan pada kita semuanya, sehingga hasil dari kinerja guru dan kepala sekolah untuk periode Januari-Juni itu digunakan untuk pembayaran TPP bulan Juli sampai Desember. Sedangkan yang TPP bulan Januari-Juni ini diambilkan dari SKP yang sudah didapat oleh Bapak Ibu. Minimal baik, TPP cair. Kalau cukup, ditangguhkan dulu sampai memperoleh baik. Ya, sangat baik, dapat 150% poinnya. Untuk menaikkan pangkat, gitu ya, untuk menaikkan pangkat itu. Kemudian pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan pak konversi. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya nanti segera Pak Abdi tinggal buat aja dulu. Pak konversi, ya. Dan yang akan naik pangkat itu bisa diusulkan. Kenaikan pangkat bisa 6 kali. Yang tidak bisa Februari nanti bulan April. Tidak bisa April, bulan Juni. Ya. Sehingga kalau yang naik pangkat nanti akan diselesaikan dulu. Apanya? Observasinya dan nilainya. Ya. Tidak usah menunggu sampai Juni kalau mau naik pangkat bulan April. Karena sudah memenuhi, ya. Yang bisa mengusulkan itu hanya kepala sekolah. Nah, karena yang menentukan paknya kepala sekolah, dan oleh kepala sekolah diusulkan ke dinas, dinas diusulkan ke BKPSDM. Terus pangkatnya turun, gitu aja. Ya, nanti hanya kelengkapan kepala biasa, tidak seperti itu. Jadi sangat mudah. Saya kira itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Jadi guru pokoknya ngajar dengan baik tadi pasti mendapatkan predikat baik. Itu saja. Yang lainnya enggak. Sudah ada edaran yang terbaru, pelatihan mandiri di PMM tidak wajib. Tapi Bapak Ibu guru wajib mendapatkan minimal 32 poin. Tapi dari manapun. Tidak wajib dari pelatihan mandiri. Ya itu sudah ada edaran terbaru dari Kemdikbud. Ya, makanya tidak wajib. Yang di PMM tidak wajib. Kalau di situ tidak wajib berarti sekolah akan harus mengusahakan. Nah, sekolah harus mengusahakan dan kegiatan-kegiatan itu bisa dibantu. Nah, timnya yang harus bantu. Kalau Pak Kamsi kan tinggal oke, butuh berapa dananya, sudah ada di RKS atau belum, itu aja. Nah kalau seandainya tidak ada atau Bapak Ibu membutuhkan, makanya tadi saya cenderung untuk memilihkan tadi merekomendasikan yaitu peningkatan kapasitas guru. Itu dalam rangka itu maksudnya, jenengan dapat sertifikat. Kalau misalkan di RKAS itu hanya 2 yang bisa didanai, sedangkan butuhnya jenengan misalkan 4. Yang 2 berarti bisa dengan secara mandiri. Sekolah mengadakan, tapi nah dananya ditanggung bersama. Kan bisa, boleh kan? Boleh. Atau tidak usah dana, ya tidak usah konsumsi garingan, konsumsi bawa sendiri-sendiri. Nah, kan gitu kan? Boleh. Jadi tidak harus menuntut sekolah. Yang penting mendapatkan piagam gitu. Karena sertifikat itu harus 32 poin untuk bisa cair. Nah, kalau di Kemenak lain lagi. Nah, karena itu 1 sertifikat, tetapi harus sekian jam. Nah, gitu kan ya. Jadi sudah punya kebijakan masing-masing. Kalau kita tidak jam, nggak poin, jadi dari manapun. Ini. Itu saja yang menggembirakan buat Bapak Ibu guru sehingga fokus pada pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Acara berikutnya yakni diskusi refleksi kegiatan pembelajaran dan iklim keamanan sekolah yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Suparno yang sudah banyak menyampaikan ya tadi, bahkan sudah disinggung juga rencana yang tadi disampaikan oleh Bu Feli, juga Bu Mai beserta tim tadi, katanya Pak Ferdi juga ya, dalam rangka menghadapi kegiatan kelas 9 mungkin karena waktunya PTS juga sekaligus ada kegiatan semester kelas 9. Oke. Nah Bapak Ibu, untuk berikutnya yang perlu kita bahas hari ini, Bapak Ibu, kita tidak bosan-bosannya selalu merefleksikan apa yang telah kita rencanakan, dilaksanakan, apakah itu sudah berhasil atau belum. Nah ini yang perlu kita diskusikan selalu ya. Nah diantaranya ini yang terkait dengan pembelajaran, itu kemarin implementasi yang kita harapkan yaitu beberapa yang belum terlaksana atau hambatan yang belum memanfaatkan jurnal literasi. Kendalanya yaitu buku yang disediakan di kelas banyak yang hilang, katanya kemarin gitu. Terus solusinya yaitu memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Nah ini apakah Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas sudah menyampaikan kepada anak-anak pada saat kegiatan literasi seperti kita kemarin kan ada kegiatan literasi. Nah itu apakah itu sudah dilaksanakan? Karena di sini panjenengan semua kemarin berharap kalau memang bukunya di kelas itu kurang, tidak mencukupi, maka anak-anak diimbau untuk pinjam di perpustakaan. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan tata kelola belum satu misi. Ini yang paling disampaikan oleh Pak Kes, yaitu solusinya membuat SOP lah. SOP-nya ini apakah sudah dibuat sesuai dengan yang diharapkan bersama oleh Bapak Ibu Guru. Nah terkait dengan iklim keamanan dan inklusivitas, ini yang kemarin hasil refleksi yang terakhir di pokja ketiga, bahwa rumusan tata tertib di setiap kelas disepakati oleh guru dan siswa, disosialisasikan tata tertib oleh wali kelas, dibantu guru BK, dan dibentuk tim TPBK. Nah, ini kan kemarin sudah dilaksanakan, timnya juga sudah dibuat. Tapi di kelas tadi saya tanyakan kan belum dipasang itu kesepakatan kelas. Harapannya kesepakatan ini tadi bukan hanya kesepakatan, tapi akan jauh lebih baik nanti menjadi keyakinan, bahkan menjadi budaya. Tadi kan gitu. Lewat budaya itu nggak usah takut memang. Tidak ada istilah disuruh dan sebagainya, dan anak-anak tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diinginkan. Ini memang harapannya semuanya ke sana. Makanya terkait dengan iklim ini agak lama kita penanganannya. Makanya ini harus selalu digalakkan, disampaikan. Sedikit tadi sampai Pak Parno di SE yang sekarang ini, dengan biasanya yang nggak open langsung gebuk bokong, padahal tadi juga nggak ada unsur kepingin apa, tapi itu juga merupakan pelanggaran pelecehan seksual. Nah inilah, jadi ini juga perlu dipahami oleh seluruh kita semuanya, Bapak Ibu Guru. Oke. Jadi monggo, takut saya nanti lain-lainnya sudah oke. Nanti sih muncul ada Pak Guru saya tuh kemarin pegangan saya, kan itu spread saya tuh, bela saya gitulah. Itu kan juga termasuk pelanggaran ya atau pelecehan seksual. Nah ini harapannya nanti tidak terjadi. Nah ini saya minta nanti ini harus segera ya. Jadi tim saya minta nanti, kemarin Pak Kes itu sebenarnya sudah meyakinkan saya untuk segera dicetak, tapi belum dicetak ini. Harapan saya ini segera. Posnya sudah cair, nggak boleh sudah digunakan. Ya tadi hari ini tadi saya menandatangani Pak Nanang itu dia mengajukan pencairan. Monggo kalau memang kegiatannya itu yang urgent segera. Tapi kalau yang untuk bosda ini saya belum ada informasi. Padahal juga nanti kita tanggal 24 ada kegiatan pentas seni yang kegiatannya anggarannya ada di bosda. Nanti saya dengan tim mungkin nanti
kita ketemu ke Bapak Kapit Pendas, mungkin nanti kita komunikasikan ya jalan keluarnya seperti apa, karena ini nggak bisa ditunda lagi, sudah berjalan. Nah kemudian masih ada sebagian kecil siswa dalam tiap kelas masih melakukan pembullyingan dengan memanggil nama orang tua. Kemarin solusinya membuat kesepakatan di masing-masing kelas lain yang perlu kita jalankan terus ya. Jadi hal ini jangan di stop sudah, karena ini masih terus nanti. Apalagi dengan adanya aturan-aturan yang baru Bapak Ibu, kita harus selalu mengikuti perkembangan. Monggo. Jadi kalau nanti ini masih terjadi, kita harus cari solusinya. Padahal kemarin sudah dilakukan, tapi kok masih terjadi lah? Apa? Ada apa? Di mana salahnya? Kan gitu ya. Jadi kita harus tetap mencari solusi yang terbaik sampai akhirnya nanti menjadi budaya itu harapannya. Menjadi keyakinan dan menjadi budaya. Begitu loh. Jadi monggo. Nah kemudian tadi saya diskusi dengan Bapak Pengawas Pak Suwarno bahwa Bapak Ibu juga perlu peningkatan kapasitas guru Pak Kamsi, karena saat ini banyak tuntutan untuk Bapak Ibu guru terkait dengan ya pemenuhan yang ada di PMM minimal 32. Dan alhamdulillah memang sudah ada edaran bahwa kita tidak wajib mengikuti kegiatan di PMM. Tapi kalau memang ada kesempatan ya tidak ada masalah, karena saya lihat Bapak Ibu guru yang lain itu ada yang sudah mulai seperti itu. Kalau bisa lulus seluruhnya kan bagus. Gitu. Kalau sempat, kalau tidak sempat tidak apa-apa, satu ya tidak apa-apa. Ya sempat kalau saya baca minta komen ya saya komen juga. Oke. Jadi intinya berarti kita tidak harus seperti yang kemarin mungkin bingung ya mempersiapkan, karena ini adalah tambahan ya, bukan utama. Karena yang utama itu dilihat dari pembelajaran dan kinerjanya tadi itu. Jadi itu yang perlu nanti yang betul-betul Bapak Ibu laksanakan. Minimal tadi diharapkan bisa nilai baik, kan gitu ya. Karena jika nilai sangat baik sekarang ya rawan juga ya. Ternyata banyak yang protes juga. Ya memang. Tapi sebenarnya kalau memang betul-betul dilakukan dan itu sangat baik ya, jadi ya rasalah dikasih nilai sangat baik. Ya. Tapi sekarang baik itu aja, sertifikasi juga cair, semuanya juga sudah cair. Oke, untuk kenaikan pangkat juga bisa. Oke. Jadi yang untuk hari ini nanti Bapak Ibu di subtopik yang PMO 4 ini kita ngambil peningkatan kapasitas guru, itu topiknya. Kemudian subtopiknya adalah penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Saya ulangi, penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Nah, di subtopik ini ada strategi implementasinya. Yang pertama melalui IHT berkelanjutan. Yang kedua forum diskusi dan belajar antar guru. Yang ketiga pelatihan mandiri melalui PMM. Yang keempat studi tiru. Yang kelima komunitas belajar antar sekolah. Yang keenam guru membaca literatur. Dan yang ketujuh penguasaan digital untuk pembelajaran. Nah, untuk penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru ini, tadi saya juga diskusi dengan Pak Parno, kalau bisa ngambil yang forum diskusi dan berbagi antar guru. Ini kan bisa dilakukan di sekolah kita ya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu guru yang sudah memiliki pengalaman praktek baik bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Bisa secara keseluruhan, bisa juga per masing-masing kelompok mapel. Nah ini, monggo. Jadi ini nanti ini bisa kita diskusikan dan kita rencanakan kapan itu segera dilaksanakan untuk terkait dengan hal ini. Ya tujuannya apa? Ketika kita sudah ada seperti sekarang ini aja PMO, kita sudah bisa mengeluarkan sertifikat dari sekolah ya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah gitu Bang ya. Jadi saya kira Bapak Ibu guru nggak perlu repot-repot lagi harus mencari kesana kemari, karena sekarang terus terang aja buahnya dari pihak-pihak luar untuk ya mengajak, nge-share, ayo mengikuti kegiatan ini kan gitu ya. Sehingga kegiatannya walaupun dilaksanakan setelah sholat maghrib ya, tapi kan akhirnya ya banyak hal yang harus kita lakukan ya. Jadi sekarang tuh ya dapat baik, dapat banyak ya baik, tapi minimal 32 sudah kita capai, saya kira itu juga sudah baik, sesuai dengan ekspektasi. Kalau sesuai ekspektasi kan ya baik kan gitu ya. Nah itu, dan saya yakin kita kemarin juga di sini sudah memprogramkan dari tim Pak Parno
bahwa Bapak Ibu guru memang tidak harus susah payah mencari keluar, insya Allah yang dilaksanakan di sekolah juga sudah banyak. Oke, itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru, ini nanti kita ambil yang terkait dengan penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru ini, itu yang kedua, yaitu forum diskusi dan berbagi antar guru. Nah, ini monggo nanti Bapak Ibu tim bisa diskusi kapan itu kegiatan dilaksanakan. Syukur kalau kegiatan gini kemarin juga ada masuk di RKS, ya bisa paling tidak adalah sesuatu yang kita makan bersama-sama kan gitu. Oke. Nah kemudian mungkin tidak cukup satu Pak, mungkin bisa dua ya. Bisa dua ini mungkin kalau lebih mudah memang di sini. Kalau studi tiru bisa saja, makanya saya tanya apakah di sana sudah dianggarkan itu tadi? Ya. Kalau sudah dianggarkan tidak ada masalah. Cuman yang nama studi tiru ini tidak bisa banyak sekali orang itu kayaknya. Terbatas, ya orangnya terbatas. Ya. Monggo. Atau komunitas belajar antar sekolah ataupun yang dilaporkan terbatas orangnya bisa semua. harapannya memang begitu. Itu yang bagus nih Pak. Anggarannya kan besar, anggarannya besar dan sehingga bisa mengajak teman-teman yang lain yang tidak masuk laporan yang gitu loh. Bisa diatur seperti SMP7 itu. Kali kan. Nanti kalau itu coba koordinasikan dengan Bung Aryatin karena kemarin yang sudah mencoba udah RKS-nya Bung Aryatin Dewan Bendara sudah coba. Monggo, saya hanya oke aja kalau sudah ada kan. Kenapa tidak ya? Kalau sekolah lain bisa, kenapa kita tidak? Itu harapannya. Oke, monggo. Untuk itu mungkin ini langsung kita buka saja Bapak Ibu terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa apa yang sudah kita lakukan dan sudah kita jalankan tapi belum maksimal, artinya masih belum selesai, masih perlu ada tindak lanjut. Monggo. Mungkin kita mulai dari iklim keamanan sekolah dulu Pak. Monggo untuk iklim keamanan sekolah ini tadi kan sudah direncanakan di kelas-kelas ada kesepakatan-kesepakatan supaya menjadi keyakinan. Ini gimana? Kan tadi ada tugas nanti dari Bapak Ibu guru, dari wali kelas selalu mengingatkan. Jadi contoh yang disampaikan Pak Kono tadi, setiap pembelajaran hendaknya itu disinggung. Contoh anak kita terkait dengan refleksi aja yang tahun lalu kenapa kok nilai kita kurang? Ternyata anak tidak paham. Dikira gurunya tidak pernah refleksi, padahal setiap akhir pembelajaran, ayo anak-anak tadi kita sudah belajar ini, nanti kita coba kita rangkum atau apa, itu akan refleksi apa yang sudah dipelajari. Tapi karena anak tidak dibilang bahwa itu refleksi, tidak paham kan gitu ya. Sama dengan ini, memang harus digaungkan Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan untuk menyampaikan selalu, ya. Oke, monggo. Mungkin kalau dari iklim keamanan ini kita masih mengangkat, silakan. Oke ya, terutama yang bukan di tim TPPK dulu sudah. Nanti kalau di tim TPPK kan tinggal menyusun aja nanti apa saja yang harus dilakukan. Ya, masukkan saja monggo Bapak Ibu. Oke, monggo saya persilakan. Kelasnya yang sudah buat kesepakatan kemarin kan sudah ada. Ya, wali kelas aja. Kelasnya kan sudah ada. Oke, monggo yang sudah disampaikan. Wali kelas yang sudah berkesepakatan kemarin. Wahyu. Ada sudah Pak. Tapi videonya masih MGMG. MGMG juga ada. Tadi banyak belum gitu. Atau tidak wali kelas siapa yang sini wali kelas? Nah, sudah Mari dulu. Belum. Langsung kalau begitu. Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Yang sudah siapa? Wali kelas yang sudah mengadakan kesepakatan? Kesepakatan pelajaran IPA. Kesepakatan kelasnya belum ada? Belum. Oh, ada. Kesepakatan kos. Itu udah di buku, sudah di Oke. Jadi yang di wali kelasnya Bu Mai sudah membuat ya, walaupun nanti ditulis di kertas ya. Karena nanti ini dari sekolah akan membantu dicetak, memfasilitasi. Jadi yang penting sudah ada tulisannya dulu, itu yang disetor nanti ke Pak Kis. Ya, karena memang kemarin Pak Kis. Oke, Bu Nur. anak-anak tertib masuk. Nanti
Silakan di CPK ya, masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kesepakatan kelas, ini saya wali kelas 95 Pak. Jadi di awal tahun ajaran itu saya sudah bersama anak-anak sudah membuat kesepakatan, tapi di sini orientasinya fokus atau fokusnya itu ke tata tertib. Jadi ke pelaksanaan tata tertib yang diberlakukan buat anak-anak di kelas. Termasuk salah satunya di sini adalah pelaksanaan piket, kemudian ketertiban ketika pada saat proses pembelajaran, kemudian apa lagi ya? Sebenarnya di kelas sudah ditulis sama anak-anak dan sudah ditempel. Hanya saja dalam pelaksanaannya itu mungkin anak-anak ada sebagian yang tidak terlaksana, seperti ini sebenarnya sudah disepakati, misalnya tidak piket. Biasanya ini memang anak-anak masalahnya di piket kelas. Ini diberlakukan denda. Ketika yang tidak piket ditagih atau disuruh untuk membayar denda sesuai kesepakatan, ini banyak yang juga tidak mau. Padahal di awal ini sudah saya tekankan bahwa kesepakatan ini dibuat bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama, termasuk juga sanksinya. Kemudian untuk kesepakatan kelas ini memang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Ini benar-benar anak-anak itu bisa melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati. Hanya satu poin itu tadi yang sulit untuk dilaksanakan, sehingga di separuh perjalanan, apalagi untuk kaitannya dengan adiwiyata, ini Pokja sanitasi kebersihan ini juga setiap hari sudah melaksanakan tugasnya, yaitu piket untuk ngecek semua kelas di SMP Negeri 1 Probolinggo ini, sehingga saya lebih peran saya sebagai wali kelas itu memang harus sering mengingatkan anak-anak, termasuk langsung saya beri sanksi. Yang tidak piket hari ini berarti harus piket di hari berikutnya. Ternyata itu malah lebih ampuh ya ke anak-anak. Jadi anak-anak langsung konsekuen ya. Jadi ketika tidak piket, besoknya dia langsung piket juga. Di sini termasuk juga kesepakatan untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Karena untuk dari Pokja pengelolaan sampah ini sudah melakukan kampanye di mana di setiap kelas ini harus sudah disiapkan 3 tempat sampah, di mana ketika anak-anak memiliki sampah yang dari plastik dan kertas langsung dibuang di tempatnya. Ini juga sudah jalan. Jadi berdasarkan pengalaman ini, ternyata untuk kesepakatan kelas ini memang harus benar-benar ada kontrol dari wali kelas, dan anak-anak memang setiap hari masih harus dicek dan juga diperingatkan. Contohnya ketersediaan tempat sampah di kelas ini ternyata masih banyak juga beberapa kelas yang belum ada tempat sampahnya. Bak sampah yang padahal kalau itu sudah terlaksana itu sebenarnya enak sekali ya. Ketika anak-anak habis minum pakai gelas plastik langsung ditaruh di tempatnya. Ketika anak-anak minum pakai botol plastik langsung juga.
ketika anak-anak punya kertas-kertas yang sudah tidak dipakai, yang sebenarnya itu masih bisa dijual ya, secara ekonomi itu masih bisa dijual, itu langsung bisa diletakkan di tempatnya. Jadi di samping ada 3 jenis sampah yang tempat sampahnya sudah ada di luar kelas. Ini kemarin sudah disepakati dan disosialisasikan bahwa untuk di dalam kelas ini memang harus ada tempat sampah yang nanti enak ketika anak-anak setor ke bank sampah. Kemudian berikutnya untuk kesepakatan yang ada kaitannya dengan apa ya? Kok lupa ya? Ada sebagian yang lupa saya. Yang saya ingat kesepakatan untuk mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu itu kemarin juga disepakati bersama anak-anak. Kemudian berikutnya adalah kesepakatan untuk mungkin nanti bisa saya lihat lagi, mohon maaf di kelas 95 itu sudah ditulis dan sudah ditempel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tugas saya sebagai wali kelas 95, di mana di awal tahun ajaran sudah mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas kaitannya agar proses pembelajaran di kelas ini bisa berjalan lancar dan tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan Pak Jumbo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya anggota TPPPK, kemudian saya akan mencermati bagian mana yang kita tidak lanjuti. Kalau perkara-perkara ringan saya yakin kita kembalikan ke wali kelas selesai Bapak ini. Ya, saya dijadi seperti itu. Kenapa nanti khawatirnya apa? Sedikit-sedikit TPPK, sedikit TPPK, padahal bisa ditangani oleh Bapak Ibu wali kelas. Nih. Kemudian yang kedua, bila kesepakatan kelas itu adalah merupakan satu lokal, maka berarti di setiap kelas itu punya kesepakatan yang berbeda. Kan ngoten Pak Fatman nggih? Ya, karena kesepakatan kelas istilahnya. Ya, kecuali kita membuat format dengan item-item tertentu yang diberlakukan di kelas berbeda. Sehingga nanti kelas 7A berbeda kesepakatan dengan 7B. Nanti anak bilang, enak buat sampah enggak disanksi. Di kelasku disanksi. Nah, itulah Bapak yang terjadi. Problematikanya di situ. Nah, kita juga harus kesan bijaksana, kita arahkan ke anak dengan item-item yang sedikit juga kita kendalikan. Karena mungkin anak jewet di kelas 7B, di kelas 7B tidak ada kesepakatan, berarti jewet tidak apa-apa, kan begitu. Istilahnya begitu ya. Jadi kalau saya cermati, berarti di kesepakatan ini setiap kelas berbeda, sehingga di situ akan berbagai macam permasalahan yang muncul nantinya. Nah, itu yang patut kita pikirkan Bapak Ibu, apakah bersama-sama dan sebagainya. Matur nuwun itu. Kemudian Pak Pamo, mungkin saya arahkan langsung ke Pak Pamo pertanyaan saya. Bila pelanggar itu Bapak Ibu guru Bapak, kita tim TPPK itu pakai Bapak. Nah, itulah yang terjadi di maaf di bangsa Indonesia, karena menghargai orang yang lebih senior. Maaf betul, sehingga pakai itu akan muncul. Nah, yang kita khawatirkan pakai itu muncul akhirnya tidak terselesaikan Bapak. Nah, apakah kita sebagai tim langsung menuju ke Bapak Kepala Sekolah sebagai pembinanya, atau mungkin ada hal lain yang harus kita tidak lanjuti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin perlu ada oke, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang kesepakatan kelas yang kelas saya belum saya buat. Saya hanya berpikir apa saja yang akan saya sepakati bersama anak-anak. Saya punya bayangan saja, tapi dengan adanya Bu Nur dan Pak Joni tadi bicara atau mengeluarkan pendapatnya, maka saya jadi timbul inisiatif atau ini kalau menurut saya atau ide saya ini moga-moga ide saya bisa diterima. Kalau menurut saya biar kesepakatan antar 21 kelas yang ada di SMP 1 dari kelas 7 sampai kelas 8, yang namanya kesepakatan kelas ya memang per kelas mungkin, tapi alangkah mungkin bisa diberikan rambu-rambu yang disepakati apa saja. Contoh, kesepakatan tentang piket, kesepakatan tentang terlambat, kesepakatan tentang apa. Nah, cuman yang disepakati di kelasnya mungkin beda tipis, tapi yang disepakati tentang apa saja itu sama. Misalnya yang disepakati ada 10 komponen, ya semua kelas 10 komponen dengan komponen yang sama. Mungkin seperti itu. Cuman kesepakatannya kan tergantung pada kelasnya masing-masing. Cuman kita juga punya rambu, istilahnya itu kesepakatan yang akan disepakati mungkin pilihannya ini dengan ini gitu. Kesepakatan misalnya tadi contohnya untuk yang tidak piket, misalnya kalau di kelasnya Bu Nur didenda, mungkin oke kalau misalnya didenda, tapi jangan terlalu jauh-jauh dari denda. Mungkin apa yang lain, misalnya suruh piket lagi, suruh nyapu lagi, atau nyapu sendirian. Kalau saya memang belum ada kesepakatan kelas, cuman anak-anak sudah tahu kalau misalnya tidak piket, itu biasanya saya masuk kelas, anak-anak bilang, Bu ini tidak piket, ya sudah yang lain diam duduk. Satu anak yang tidak piket itu saya suruh ngambil sapu sendiri. Nah itu kesepakatan yang belum tertulis di kelas saya, tapi sudah diakui anak-anak. Dan kalaupun itu tidak ada saya yang masuk ke kelas 77, anak-anak juga sudah melakukan itu. Tuh, insya Allah saya hanya sekali lagi kesepakatan, komponen kesepakatannya yang mungkin disamakan. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 dulu, saya mungkin berikan masukan dulu biar kita tidak jauh kemana-mana. Ini Bapak Ibu G, jadi PMO kita ini kan kita merefleksikan apa yang terjadi di sekolah kita gitu ya, terutama terkait dengan iklim keamanan sekolah. Yang pertama sebenarnya kemarin terkait dengan pembelajaran, ya berorganisasi dan sebagainya kan sudah ya. Kemarin yang terkendalanya kurang LCD lah macam-macam kan sudah kita tangani. Nah ini yang menurut saya yang sangat urgent, bahkan ini walaupun sampai habis Juni nanti masih perlu ada penanganan. Di sini ini permasalahan kita adalah masih ada sebagian kecil siswa dalam tiap kelas melakukan bullying dengan memanggil nama orang tua dan lain-lain tadi. Jadi kita ini kan fokusnya menghilangkan bullying, kekerasan, yang lain-lain itu hilang. Terkait dengan kesepakatan yang lain, saya mengapresiasi itu bagus, buat aja sendiri. Maksudnya di kelas saya mau buat begini, kalau nggak piket, tak suruh satu orang yang nggak piket nanti nyapu, itu panjenengan. Yang ini yang kita mau buat, yang kita kirim ke BMM, bahwa apa sih yang harus dilakukan tindakan kita gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau sudah nulis, maka nanti sekolah membantu mencetak. Tapi terkait dengan bullying dan kekerasan semua ini yang fokus utama kita dulu. Oke. Jadi agar apa? Anak-anak itu nggak terbiasa loh ngomong anjir kepada temannya atau kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Ini yang utama yang dibahas di PMO kita. Tapi tadi saya juga senang kalau Bapak Ibu seperti Bu Nuriyati sudah banyak itu punya kegiatan, bahkan sudah menjadi kesempatan kelas, itu luar biasa. Setiap anak yang habis minum dan makan ditempatkan di itu monggo. Jadi yang saya harapkan itu adalah bagaimana bullying dan kekerasan seksual ini bisa tidak lagi ada di SMP Negeri 1, itu topiknya. Jadi harapan saya monggo dicari solusinya. Maka tadi yang saya harapkan itu yang kita tempel, kita buat di kelas itu, ya harapannya membahas terkait bullying. Maksudnya di kelas 7A tidak boleh ada
temannya mengatakan temannya dengan kalimat ini, monggo itu ditulis. Jadi itu kan yang tahu kebiasaan yang terjadi di kelasnya. Takut saya nanti di kelas ini ngomong gini tidak pernah, tapi yang lain ada. Ya beda biasa, tapi kaitannya dengan bullying tadi. Ini harapan kita. Sehingga mengenal dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tapi kalau seperti ditambahi Pak Joni tadi, tidak apa-apa. Bagaimana kalau guru yang melakukan tindakan bullying atau pelecehan, misalnya langsung Pak Joni dengan kepala sekolah, itu tugasnya saya, itu sudah tidak perlu ke Pak Warno juga sudah. Karena sudah saya tangani juga di sini ya. Jadi setiap seperti itu Anda panjenengan pasti merasa enak aku ngomong kan gitu Pak Joni ya. Apalagi teman kan gitu ya. Dan bisa sudah memang tugas saya. Saya begitu dikasih tahu langsung saya panggil, ya saya ngobrol, ya baik-baik juga. Dan alhamdulillah sudah diterima, menerima, bahkan minta maaf pada yang bersangkutan. Karena harapan saya jangan sampai nanti nek ana wong tua sing mrene nanti melaporkan tidak terima, urusannya tua itu. Ya. Nah ini tadi. Ini yang kemarin yang saya juga tangani dari Bu Rosi karena ada laporan seperti itu. Ya kan orang tua kan biasa kalau melihat anaknya mungkin menangis, murung dan sebagainya, padahal di rumah tidak pernah ditangis loh, ini kok nangis gara-gara guru, ini kan marah biasanya kan gitu ya. Nah marah ini harapan kita bisa kita reda. Makanya bukan hanya guru ya, kalau orang tua pun datang ke sekolah tidak boleh berhadapan langsung dengan guru yang bersangkutan, tapi harus dengan kepala sekolah. Itu sudah harus begitu. Jadi seperti Pak Didi itu kalau orang masuk ditanya butuhnya ke siapa, terkait dengan apa, tidak boleh nyolong aja ke sini ke guru, tidak boleh. Ya, saya yang harus bertanggung jawab itu. Makanya kalau ada seperti itu Pak Joni, tim TPPK ya rasa bingung. Ya, harapan saya segala sesuatu yang terjadi ketika itu ada laporan apapun itu laporkan langsung kepada kepala sekolah kalau itu dilakukan oleh guru. Oke. Karena tanggung jawab kepala sekolah sepenuhnya itu adalah membimbing dan membina Bapak Ibu guru. Nanti lihat sampai malah sampai itu 0 makan 0 aja sampai lapor karena gitu saya. Jadi opor ditambah ini untuk menewakan. Ya malah bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah kan gitu. Sampai nggak terima nanti jadi opor. Aku jadi tim PPK. Ya kan? Nah, jadi yang jelas seperti itu. Jadi saya apa yang saya sampaikan tadi itu mohon nanti bisa dilaksanakan Pak Joni atau tim TPPK yang lainnya. Jadi harapan kami bukan kami memang tugas kepala sekolah ya begitu itu menangani Bapak Ibu guru, orang tua, bahkan murid. Ya, ketika itu sudah tidak bisa ada solusi dari Bapak Ibu guru, dari wali kelas sudah, BK sudah, kesiswaan sudah, masih belum selesai. Ya tugas saya terakhir sebagai kepala sekolah. Dan ini kemarin juga sudah kami lakukan Pak Pan, sudah. Ini, ya itu harus seperti itu. Oke. Jadi kembali lagi saya mengapresiasi Bu Nur, kemudian juga mungkin Pak Joni juga Bu angan-angan dari Bu Wahyu tadi yang sudah punya gambaran gitu, monggo. Justru kebijakan sekolah selain ini kan banyak sebenarnya. Ya kalau sekolah itu di kelasnya ditatap oleh wali kelas dengan baik, saya yakin sukses sudah. Ya. Karena anak-anak pasti patuh dengan wali kelasnya. Ya ada 1-2 anak yang ya roda itu kan memang ya ada di mana-mana tetap ada. Tapi insya Allah biasanya kalau wali kelas yang ngomong itu ya di buku. Oke. Itu. Jadi kembali lagi kita cari jalan keluar terkait dengan kita membuat kesepakatan supaya tidak terjadi bullying di dalam kelas. Ini harapan saya itu. Kalau sudah di kelasnya reda kan enak itu. Nah seperti Bu Mai tadi katanya sudah buat, nanti tinggal nyetor ke Pakis karena nanti sekolah yang akan mencetakkan itu fasilitasi. Oke, saya kira gitu ya. Maka kembali sudah ke tadi. Kalau masih ada ya yang sudah dilakukan belum. Kalau belum kan berarti masih berlanjut. Karena ini kemarin kan sepakatnya kita buat, ternyata belum. Nah berarti kan belum dibuat pun kalau nanti belum dilaksanakan dengan baik ya lanjut. Ya itu maksud saya. Kan tidak hanya sekedar ditulis itu tujuannya supaya bisa dibaca. Ya kan implementasinya harapannya. Implementasinya anak-anak sudah mulai yang patuh dengan apa yang ditulis menjadi keyakinan. Akhirnya lama-lama budaya. Berarti anak sini tidak pakai kocone sak ngarepe dhewe tem atau ya apa ndut apa dan sebagainya karena buahnya loh. Ya ndut ya macam-macam lah anak-anak ya. Nah ini. Jadi itu yang kita harapkan harus bersih dari SMP Negeri 1.
Monggo Bapak Ibu yang lain silakan. Matur nuwun Pak Tajik. Semisal kita buat semacam semboyan di kelas dengan bentuk kekerasan, menghindari kekerasan seksual atau kekerasan fisik dan sebagainya, apa itu juga masuk kesepakatan Pak Tajik? Matur nuwun. Mungkin yang simbol yang besar menjadi ikon kelas untuk bisa dilihat setiap hari. Matur nuwun Pak Tajik. Ya, ditanya Pak, coba dulu. Jadi gini, kalau di kelas ya agar anak-anak juga selalu melihat tadi kan bagaimana kalau nak buat ikon Pak di besar di kelasnya, apakah itu juga sudah termasuk bentuk kesepakatan asosiasi? Ya sama. Jadi kalau memang di kelas itu mengendaki katakanlah dalam bentuk apa stop bullying, kan sekarang kan ya banyak ya tulisan stop bullying itu kan, takut saya hanya kalimat stop bullyingnya itu, bullying itu apa, itu anak-anak takut saya kurang bisa ya istilahnya memahami secara keseluruhan. Ya betul saja, stopnya itu terkait dengan tadi mengata-ngatai nama orang tuanya, memanggil dengan panggilan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa dan sebagainya. Buat besar bagus, itu sudah merupakan bentuk bahwa ada kesepakatan di kelas. Sebenarnya kan gini ya, kenapa saya katakan kesepakatan? Tujuannya adalah kalau sudah disepakati itu kan berarti semua anak yang ada di sana harapannya mematuhi apa yang sudah ditulis tadi, diucapkan. Begitu sebenarnya, harapannya gitu. Jadi jenengan tinggal bilang loh, itu loh, kamu kan sudah menyepakati, wis ana tulisan yang ngono kok masih, misalnya begitu. Ya, seperti itu. Jadi lebih mudah nanti ketika ada terjadi bullying di kelas itu, padahal sudah ditulis kok terjadi, kan lebih mudah menyampaikan. Itu memang harus tidak bosan menyampaikan ini, karena hal seperti ini kelihatannya sepele tapi bisa terjadi di setiap saat menurut saya ya, tergantung momennya itu. Ya saya aja nggak berpikir kemarin yang ketua kelas yang katanya guyon tapi ternyata bermasalah itu. Macam kepala sekolahnya kata luput diangkat dengan jawab. Nah itu kan ya bermasalah akhirnya. Ya awalnya guyon tapi kan menjadi permasalahan. Nah itu hal seperti itu jangan itu. Jadi dilarang bergurau ketika itu menjadi permasalahan kepada teman yang lain atau menimbulkan menjadi tidak nyaman bagi orang lain gitu loh. Karena bullying itu intinya perlakuan yang orang lain merasa tidak nyaman, itu aja sudah. Oh dilono, apakan saja walaupun itu guyon, kalau tidak nyaman ya berarti itu jangan dilakukan. Itu kan bullying namanya. Oke, ayo monggo yang lainnya. Mungkin perlu kesepakatan lagi supaya betul-betul menjadi keyakinan dan menjadi budaya. Ini perlu disama-sama loh Bu, karena kalau nggak bersama kita juga nggak bisa. Bu Nurul gentol yang ini orang yang mau doa ya, nggak bisa. Oke, semuanya. Nanti Bu Rosi tinggal nambahin di lapangan, nanti Bu Listrin gitu juga. Pak Linda semuanya kesiswaan Pak Sony bisa nambahin di lapangan juga. Bila perlu disampaikan di setiap kelasmu sudah ada kesepakatan. Kenapa masih terjadi? Nah, itu juga perlu disampaikan. Kalau menyampaikan secara keseluruhan tidak ada masalah itu karena itu pembinaan kepada keseluruhan siswa 730 siswa itu seperti itu. Monggo, mungkin ada solusinya lagi ke, monggo, Bunda. Terima kasih. Kaitannya dengan bullying, ini memang anak-anak ini sebenarnya masih sering melakukan ya, terutama kalau khususnya pengalaman saya pribadi ketika mengajar, ini berawal dari guyonan. Yang sering saya jumpai di sini adalah guyonan menyebut nama orang tua. Nama orang tua ini masih sering terjadi. Bahkan ada yang langsung ketika nama orang tuanya disebut dalam guyonan, anak itu langsung mengadu. Memang biasanya langsung mengadu, Bu, ini menyebut nama orang tua. Itu memang masih saya jumpai ketika mengajar di kelas.
Mungkin hari ini bisa kita buat kesepakatan bersama yang bisa diberlakukan di SMP 1 kaitannya untuk mencegah atau meniadakan perilaku anak-anak yang mengarah ke bullying. Karena kalau kita sebagai guru, saya atau mungkin teman-teman yang lain, kalau mengingatkan ke anak-anak itu pasti sudah sering. Bahkan ketika anak-anak mengadu, itu kita tentunya langsung merespon atau langsung mengingatkan atau langsung memperingatkan kepada yang bersangkutan. Mungkin menurut saya yang diperlukan adalah mencari cara bagaimana agar kejadian seperti itu tadi, contohnya adalah yang mungkin masih terjadi adalah menyebut nama orang tua ini bisa tidak dilakukan oleh anak-anak. Diperingatkan sudah, mungkin kita bisa mencari jalan lain atau mungkin nanti yang bisa dibuat kesepakatan sehingga anak-anak ini benar-benar bisa mentaati apa yang nanti sudah dijadikan sebagai suatu kesepakatan yang nanti akhirnya dampaknya tidak hanya di kelas itu saja tapi juga di lingkup yang lebih luas, yaitu di SMP Negeri 1 khususnya. Karena memang menyebut nama orang tua meskipun awalnya guyonan, ini masih sering kita jumpai. Terima kasih. Oke, Pak Dorsuan, Bu. Nah inilah Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kan baru mau mencari solusi kemarin ya. Oh kemarin kesepakatan kita, kita buat saja tulisan kesepakatan di kelas. Ini PMO yang ketiga ya. Dan ini kan memang belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Ya ini tadi yang disampaikan Bu Nur tadi. Ini kita mau cari solusi yang lain. Yang solusi yang kemarin kita belum melaksanakan dengan baik. Kalau menurut saya, kenapa? Karena di kelas-kelas belum tertulis itu. Nah itu loh maksud saya. Apakah nanti setelah tertulis itu kok sih terjadi? Itu berarti nggak mempan yang kita kasih seperti ini. Berarti kita cari yang lain. Harapan saya gitu. Jadi harapan saya ini sekolah segera memfasilitasi bahwa di kelas-kelas segera ada tulisan kesepakatan kelas tadi terkait dengan bullying dan kekerasan seksual. Kalau kesempatan yang lain monggo nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri yang lain silakan. Tapi intinya kita ini bagaimana sih menghilangkan bullying tadi ya. Nah, maka dari itu harapan kami nanti Bu Nur, kalau ini tidak manjur, diobati apa meneh kan gitu ya. Kalau misalnya area ini kayak murid orang empat ya misalnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu tadi berani ketika guru ngajar saja anak-anak masih memanggil nama orang tuanya gitu loh. Sing ini nggak terima lah apa nih guru kan gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ada kesepakatan di kelas, kan nggak mau tuh ikut aneh atau itu kan sudah disampaikan bahwa jangan sampai terjadilah. Ini maksud saya ini yang harus kita coba dulu bukan gitu ya. Karena ini belum dicoba kan kita belum tahu berhasil atau tidak gitu lah. Nah setelah nanti tahu berhasil atau tidak, kalau ternyata efektif hanya tinggal 1-2 berarti kita selalu mengingatkan lagi. Tapi kalau memang tidak berhasil harus cari cara. Gue apa caranya yang penting hari-hari itu jangan sampai seperti itu. Ya paling tidak gini loh. Berikan contoh bahwa anak SMP Negeri 1 ini adalah anak-anak yang memiliki akhlak yang luar biasa, yang baik, yang bisa menjadi contoh ketika dia keluar dari SMP Negeri 1. Mungkin itu sebagai motivasi. Tidak berkata-kata kotor yang tidak semestinya dan sebagainya. Itu harapan kita kan gitu. Diingatkan aja bahwa kami Bapak Ibu guru ini mendidik nomor 1. Bagaimana kamu dari yang tidak baik, berpakaian, berkata-kata dan sebagainya supaya jadi lebih baik. Saya kira itu nanti sebagai motivasi selalu. Harapannya apa? Nanti orang tuamu akan bangga, gurumu juga bangga. Kamu sendiri nanti akan dihargai orang lain. Ini sebagai bentuk motivasi ketika kok terjadi seperti itu lagi. Oke, mungkin begitu nanti benar ya. Ini kita terapkan yang direncanakan kemarin karena ini sudah ditulis dan sudah kita laporkan. Nah, karena ini belum terlaksana, artinya belum tertulis di kelas, berarti kan memang belum dilaksanakan dengan baik. Ya, itu. Ya, saya kira gitu itu. Ya. Sepakat ya seperti itu ya. Ini biar kita nanti fokus.
Karena betul kalau ini nggak ditangani Pak Bu, serius betul ini nanti anak-anak itu bisa tukaran gara-gara panggil-panggilan nama orang tuanya loh. Iya kan? Nggak terima pokoknya bapaknya suka terima, tekornya malah mencak-mencak ning areke pasang. Ya. Nah ini. Ya monggo sudah. Monggo kalau ada yang tambahan yang lain. Ini setelah itu mungkin perlu ditambah sedikit tadi yang itu ya Pak. Monggo Bu Rifki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman yang lain berikan waktunya kepada saya. Berkaitan dengan kesepakatan kelas, saya selaku guru BK membantu di kelas 8 membimbing dan topik di BK, layanan BK klasikal itu disiplin diri. Kebetulan sekali saya masuk di kelas 8, saya membantu wali kelas untuk membuatkan kesepakatan kelas. Di kelas 81 itu sudah, 82 sudah, kemudian 83 waktunya belum sampai ke sana, jadi hanya 81 dan 82. Kemudian untuk persiswanya juga saya membuat kesepakatan diri, sehingga pada waktu layanan bimbingan klasikal itu setiap anak untuk punya kesepakatan pada dirinya sendiri. Itu yang sudah saya lakukan sebagai guru BK di tiap kelas, memberikan layanan bimbingan klasikal seperti itu Bapak. Terima kasih. Itu saja masukannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini, kata-kata untuk kesepakatan kelas itu mudah dipahami dan anak-anak ini mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang, lebar. Anak-anak kelas 81 itu tidak berkata kotor, gitu saja. Jadi intinya itu kata-katanya itu yang mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak-anak. Itu saja Bapak, gambaran untuk kesepakatan kelas. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah terlalu panjang, yang mudah diingat oleh anak-anak. Terima kasih. Matur suwun. Jadi kalau membahas sesuatu ya betul ya harus kalimatnya singkat tapi itu mudah dipahami oleh seluruhnya, tidak berkata-kata kotor. Ya itu kan berarti macam-macam kan ya. Anjir di dalamnya tadi ya mungkin mengata-ngatai ya tidak menyebut nama orang tua. Itu kan kalimat-kalimat yang singkat tapi mudah dipahami. Ya. Oh enggak, saya setuju. Oke, tapi gini Bapak Ibu, ini enggak kelar-kelar nanti ketika ini tidak langsung dibentuk, sudah ditulis kapan. Jadi katakanlah minggu ini dikelirkan jauh minggu ini gitu loh. Jangan nanti sampai BMO kedua lagi sih belum terwujud lah, ini percuma nanti ya. Ya harapan saya monggo nanti semua Bapak Ibu guru, para wali kelas terutama itu segera ada tulis sudah ya. Mau kalimatnya sama dengan kelas saya tidak masalah. Yang penting di situ intinya bahwa menyadarkan anak-anak untuk tidak berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak harus menjurus kata anjir dan sebagainya. Tidak, kata-kata kotor itu kan macam-macam di dalamnya. Ya, kalau mau ditulis ya silakan dalam kurung ini nggak apa-apa. Mau menghabiskan berapa senti itu kan ya. Nanti berapa poin yang harus disepakati oleh anak-anak. Oke, saya kira gitu, oke. Oke, saya kira untuk yang iklim keamanan sekolah ini tugas kita Bapak Ibu bahwa kita masih tetap untuk menindaklanjuti terkait dengan bagaimana bullying ini tidak terjadi lagi di SMP Negeri 1 dengan cara tadi masih tetap ya membuat kesepakatan di kelas dan harapannya minggu ini sudah semuanya membuat supaya kita bisa segera merealisasikan gitu loh. Nah itu. Nah yang kedua ini satu lagi karena saya ini ternyata ada undangan jam 13 ke Dinas Pendidikan. Ini barusan di WA. Jadi terkait dengan peningkatan kapasitas guru, yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, ini yang kita sepakati yang pertama adalah forum diskusi dan berbagi antar guru di SMP Negeri 1. Itu nanti bisa dilaksanakan oleh kombennya SMP 1 ya. Itu secara keseluruhan terkait dengan apa yang mau kita bahas terkait dengan peningkatan ini. Kemudian berikutnya lagi mungkin nanti kalau studi tiru ini perlu dicek dulu kalau memang nanti disepakati di situ ya.
Itu aja. Jadi nanti kedepannya ya kalau memang sudah ada di RKS kita, saya yakin itu yang perlu kita laksanakan. Jadi harapan kami nanti para tim, terutama Kompel SMP 1 ya, secara internal itu nanti kita buat kegiatan. Intinya untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Ya syukur-syukur kalau memang kemarin juga sudah masuk di RKS kita. Oke, itu. Ya Pak Budi. Lalu ada lagi apa? Moga biar tambah Pak Budi dulu. Tambahan untuk pemantapan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kesepakatan kelas yang buat baru berapa? Makanya saya tadi bisik-bisik ke Pak Kamsi, disepakati terakhir kapan gitu. Tadi Pak Kamsi tadi sudah menyampaikan minggu ini harus jadi. Kapan bisa kita mewujudkan kalau itu belum jadi gitu ya? Jadi aja belum gitu ya. Kalau sudah jadi, maka yang dilakukan oleh Bapak Ibu terutama wali kelas adalah pendampingan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga pada waktu PMO kedua nanti Bapak Ibu sudah menyampaikan bukan lagi belum, tetapi sudah jalannya bagaimana, gitu ya. Jadi, oh yang sudah ini melakukan ini sekian anak atau persentase boleh, itu yang disampaikan. Nanti yang belum, jadi intinya sebenarnya PMO itu apa yang telah berhasil dilaksanakan dan apa yang belum berhasil dilaksanakan, itu yang disampaikan. Ya, baru nanti yang lain-lain masukan ini ya atau pendapat ini. Jadi intinya adalah menyampaikan. Dan tadi diambil praktek baik atau berbagi itu untuk dalam rangka optimalisasi Kombel. Segala penggerak kan wajib Kombel itu berjalan. Nah, Kombel itu dikatakan berjalan kalau ada sharing, berbagi antar guru di sekolah itu baru dikatakan Kombelnya efektif. Entah itu berbagi, entah itu berbagi praktek baik, berbagi praktek tidak baik. Ya tidak baik itu kan artinya mengeluh gitu ya. Nah, saya malu ngajar kok gini terus ya di sini kelas ini boleh Bapak Ibu, nanti ada yang jawab, oh kelas itu kalau bisa menaklukkan anak itu maka kelas itu akan tenang. Nah itu dari pengalaman kan. Nah ini yang perlu, sehingga yang disampaikan Pak Kamsi, SMP 1 itu akan cepat perubahannya seperti yang diinginkan kalau tiap kelasnya itu sudah bisa berjalan dengan baik. Dan kalau belum berjalan dengan baik juga berani mengungkapkan, sehingga yang punya pengalaman tadi juga alternatif solusi saya kalau kok begini ya solusi saya. Nah ini timbullah nanti budaya dari Bapak Ibu, yaitu berbagi tadi, berbagi atau sharing. Semakin kita banyak berbagi, semakin akrab Bapak Ibu ya. Sehingga nanti yang mau pensiun itu tidak mau pensiun, aduh kadung ngapi wes ya. Karena sering tadi yang diomongkan kalau di sekolah monggo disepakati ya. Ini anjuran dari Bu Profesor Nunu ya, dan Pak Menteri yang sekarang sudah mau habis, Pak Menterinya ya. Nah, itu Bapak Ibu kalau di sekolah tiada lain yang di-sharingkan adalah bagaimana supaya siswa-siswi itu sesuai dengan yang diinginkan SMP 1. Tadi akar masalahnya sudah ketemu. Itulah yang jadi kesepakatan yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, saya sepakat. Jadi ada nilai yang harus diselesaikan di SMP 1. Oh, tadi Pak Kami sudah menyampaikan. Misalkan tidak menyebutkan nama orang tua karena didasari dari fakta, dari data bahwasanya sini masih banyak yang menyebut nama orang tua sehingga anaknya tidak mau, anaknya marah, orang tuanya juga tidak terima. Nah itu berarti itu selesaikan dulu. Wajib ada. Tadi Bu Wahyu, apa yang harus wajib ada di setiap kelas? Ditambah yang lain boleh, tapi yang wajib ada satu, tidak menyebutkan nama orang tua. Nah, kemudian tambah lagi oleh Bu Riti tadi. Nah itulah yang harus dibuat nilai.
keyakinan. Jadi meskipun hanya 1 atau 2 dulu tidak apa-apa, keyakinan. Artinya apa? Diberlakukan keseluruhan, seluruh kelas. Nah, yang lain-lain perbedaan tetap ditampung oleh kelasnya masing-masing. Ditambahi ini itulah itu kreativitas dari wali kelasnya masing-masing. Tapi ada yang wajib tadi, nilai yang wajib itu yang harus diselesaikan. Dan itulah yang nanti akan dilaporkan oleh Pak Kamsi baik ke Dinas Pendidikan maupun ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kementerian. Ini, jadi kalau saya tadi sudah menyatakan, kalau urusan keluar adalah urusan kepala sekolah, ada wali murid, ada komite, ada ini sudah urusan kepala sekolah, ya. Ini tapi ke dalam tadi silakan kekerasan adalah TPPK. Oh ini Adwiyata ya tim Adwiyata. Oh ini tim ramah anak ya tim ramah anak. Jadi berfungsi masing-masing. Nah usah mencampuri, ya. Saya ini juga PPK, saya juga ramah anak. Maka saya bisa bicara ini lah, malah kabur nanti. Silakan spesialisasi pada timnya masing-masing. Pada waktunya kita jadi tim ramah anak, kita berbicara ramah anak. Pada waktu kita jadi tim TPPK, maka fokus kita ke sana. Ya, jangan sampai nanti di mana-mana terus itu sembarang gitu ya. Tidak. Saya pun kalau punya fasilitator PSP ya nggak pas itu PSP, bicaranya tentang PSP. Nanti guru penggerak ya guru penggerak, ke asesor bicaranya asesor. Gitu harus kita bisa menempatkan diri kita supaya kita tidak jumbo gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan, dan saya yakin minggu depan setelah pemilu setelah pemilu nanti pasti bisa terwujud untuk kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing dengan intinya hanya 2 tadi ya, yaitu kekerasan ya. Jadi tidak melakukan kekerasan, tidak mengatakan nama orang tua, misalkan gitu. Jadi yang sesuai dengan gini, yang lain-lainnya tadi Pak Kamsi sudah membebaskan ya, kreativitas wali kelas. Monggo, perbedaan itu rahmat. Ya. Jadi tetap ada, tidak harus sama, tetapi yang ada yang disepakati di sekolah. Jadi dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas, itu ada kesepakatan sekolah. Ini tadi sudah sampaikan Pak Kamsi. Intinya itu kita aman nyaman, berarti tidak ada kekerasan, tidak ada pembulian. Nah, mungkin 3 ya, satunya tidak membuli temannya, gitu. Nah, sudah yang lainnya tambah jadi 10, jadi 20 terserah. Nah, minimal ada 3 itu, dan 3 itu nanti dievaluasi karena sudah menjadi keyakinan di sekolah, gitu ya. Makanya keyakinan sekolah itu tetap ada. Dan itu akan bisa terwujud kalau masing-masing kelas itu bisa. Makanya di kelas itu ada manajemen kelas. Jadi kualitas pembelajaran itu kan ditentukan oleh 3 kan Bapak Ibu ya. Manajemen kelas, dukungan psikologis, gitu kan. Kan ada 3 itu. Nah itu makanya manajemen kelas itu yang utama. Siapa? Wali kelas. Peran wali kelas di situ jelas didukung oleh guru BK. Ya, jadi wali kelas itu selalu kerjasamanya, mitra eratnya adalah guru BK. Itu ada di regulasi Bapak Ibu ya. Jadi di regulasinya wali kelas itu akan dibantu oleh guru BK dalam kesepakatan kelas. Jadi guru kita ini sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi, membantu Bapak Ibu wali kelas. Dan nanti mohon Bu Riki bisa ke semua kelas, ya, supaya nanti anak-anak juga apa yang disepakati itu bisa melaksanakan. Intinya ke sana, bukan hanya tulisan, bukan hanya moto, tapi Pak Kamsi sudah menyampaikan implementasinya. Jadi nanti Bapak Ibu harus punya data. Sebelum dilakukan kesepakatan kelas, ada berapa anak yang masih menyebut nama orang tua? Nah, sudah. Nanti setelah ada minggu pertama ada berapa anak? Itulah. Kalau tidak diawasi seperti itu, tidak dievaluasi, jenengan datanya pasti ngawur. Setelah tanya seperti ini bingung.
Ya, opo ben aku guru kok ini tidak tahu. Padahal wali kelas itu tadi, manajemen kelas ada di situ Bapak Ibu. Ya. Termasuk penjaga kelas. Terus kemudian jenengan ini yang kedua. Bapak Ibu wali kelas itu bisa bermitra dengan wali murid kelas itu atau yang disebut dengan paguyuban kelas. Dan itu bisa dioptimalkan. Oh, kalau kelasnya ini, maka inilah. Makanya nanti kesepakatan kelas itu pada momen menghadirkan wali murid harus disosialisasikan secara luring. Nah, secara daring jenengan bisa melalui grup WA. Secepatnya setelah jadi, langsung grup WA paguyuban kelas. Sehingga ada dukungan dari sana, mengingatkan dan lain sebagainya. Terus buktinya itu silakan didokumentasikan. Berarti wali kelas sudah bermitra dengan paguyuban. Itu ada poin tersendiri di akreditasi. Nah, itu ya. Jadi bukti yang penting, jangan hanya iya Pak sudah melaksanakan kapan dulu. Buktinya yaitu yang sudah ada. Ya, lupa dan lain sebagainya. Sekarang harus gunakan data. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya yakin minggu depan sudah terwujud kesepakatan kelas yang didukung oleh guru BK. Di sini ada berapa guru BK? 3. Nah, sesuai dengan jenjangnya masing-masing, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bisa mengoptimalkan terwujud 1 minggu ini. Karena ini kalau tidak salah sudah PMO yang lalu ya, 1 bulan yang lalu. Ternyata masih belum terwujud juga, sulit ternyata yang buat kesepakatan kelas ya. Sulit ya, padahal ini sekolah penggerak ini. Angkatan 1 apalagi, tahun ketiga. Nah, ini. Harusnya sudah keyakinan kelas. Ya, harusnya angkatan 1 tahun ketiga ini sudah keyakinan kelas. Karena saya kemarin menyampaikan itu keyakinan kelas di angkatan ketiga, tahun pertama. Saya cuma menyampaikan di fasilitator itu sebagai keyakinan kelas. Sehingga labelnya sudah dilanjutkan 1 tingkat. Jadi ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas berkenaan dengan menyepakati nilai apa yang dibangun. Misalkan nilai kebersihan, nilai kedisiplinan, nah seperti itu. Ya, jadi sudah nilai-nilai. Jadi lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak sudah dikuatkan kita semuanya, Bu. Ya, tidak usah ragu sudah. Jadi dalam minggu ini insya Allah itu harus sudah terwujud sehingga apa yang menjadi angan kita bersama bahwa itu bisa. Ya, oke. Jadi yang jelas sekolah berharap ini semuanya wali kelas segera menyetorkan dan segera dicetak. Nyetornya kemana? Ke Pakis. Ya. Karena kemarin Pakis sudah ada diskusi, cetak besar-besar nanti tinggal potong-potong buat ukurannya berapa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu besar pun tidak masalah. Ya, jadi nanti bisa dicetakkan di kelas masing-masing. Mungkin saya kira itu, Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata ini lebih dari yang diduga tadi jamnya, ini sudah hampir jam 1, Pak. Ya, itu. Dan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat kita semuanya Bapak Ibu dalam menjalankan tugas. Yang penting memang kita harus selalu bahagia, karena bahagia itu bukan berarti banyak duitnya Bapak Ibu. Kita bisa ketawa bersama dengan teman itu bahagia. Ya. Ini walaupun tidak punya duit, tapi kita bahagia karena kita ketawa dengan teman kita. Oke. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik seterusnya nanti karena masih ada di bulan April dan bulan Juni, Bapak Ibu. Masih ada 2 kali lagi untuk tahap pertama. Terima kasih. Saya kira lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.